Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kali ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini pada bab 3 yaitu mengenai klasifikasi materi. Dengan KD 3.3 menjelaskan konsep campuran, zat tunggal dan unsur senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran dapat menggolongkan karakteristik materi. Kedua, menjelaskan perbedaan unsur senyawa serta campuran. Nah, kalian pernah melihat atau mengamati suatu benda, misalkan batu. Batu bentuknya seperti apa? Iya, padat. Air? Iya, betul. Cair. Kalau balon bentuknya kayak gimana? Balon bentuknya pada gas. Iya. Nah, sekarang pada materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruang. Itu pada materi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari materi. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, saya contohkan padat seperti kayu, air, namanya cair, balon, namanya pada benda gas. Perbedaannya di sini sifatnya dari ketiga tersebut pada benda padat. Nah, ini gambar dari partikelnya. Padat mempunyai bentuk volume tetap, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Ini rapat ya. Kemudian cair mempunyai volume tertentu, tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media atau bentuknya. Kemudian jarak antar partikel cair lebih rendah, kemudian jarak partikelnya terbatas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikelnya sangat renggang. Partikelnya dapat bergerak secara bebas. Ini perbedaan daripada cair dan gas. Kemudian perubahan wujud zat. Masih ingatkah kalian di SD? Pernah kan? Dari cair menjadi padat, namanya membeku. Contohnya apa? Ya, air yang diletakkan di freezer. Kemudian dari padat menjadi cair. Contohnya, ya, es yang dibiarkan lama akan mencair. Padat menjadi gas, namanya menyublim. Contohnya pada kapur barus. Kemudian gas menjadi padat, namanya mengkristal. Kemudian cair menjadi gas, namanya menguap. Dari gas menjadi cair namanya mengembun. Nah, contohnya kalian nanti bisa dilihat seperti ini. Ini contoh daripada perubahan wujud zat. Pada panah yang merah itu membutuhkan kalor atau panas. Kalau yang biru ini melepaskan kalor. Kemudian pada unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, cara penulisan unsur yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan huruf satu huruf. Misalkan saya contohkan O. O itu apa? Oksigen. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Bagi yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, ini contohnya. Tadi nama huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau besar, ini N. Kedua, hurufnya kecil. Ini namanya natrium, Ca, Zn, Mg, dan lain sebagainya. Ini contoh dari unsur. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Saya contohkan air. H2O itu air, terdiri dari unsur penyusun hidrogen dan oksigen. Garam dapur, natrium dan klorin, gula atau tebu, karbon, hidrogen, serta oksigen. Yang D, pada campuran adalah sesuatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih
dan masih mempunyai sifat asalnya. Pada campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen atau disingkat dengan larutan, kemudian campuran heterogen. Nah, saya terangkan mengenai campuran homogen, yaitu suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih dalam fase yang sama. Misalkan kalian pernah kalau waktu pagi hari minum air teh, ya, air dan gula atau air teh dan gula. Nah, air teh dan gula itu termasuk zat terlarut, air teh termasuk zat pelarut. Sehingga larutannya ini namanya teh manis. Kemudian contohnya lagi pada sirup udara itu termasuk campuran homogen. Tidak adanya sisa atau zat yang terlarutnya di sini tidak ada, sehingga namanya homogen. Kemudian campuran heterogen, ya, adalah suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fase yang berbeda. Misalkan kalian pernah mengaduk tanah dengan air, kemudian minyak dengan air. Kalau tanah dengan air berarti kalau misalkan diaduk itu adanya suspensi yang masih ada sisa larutan. Kemudian contoh ini pada air dan minyak sehingga tidak menyatu. Nah, dari ketiganya ini disimpulkan bahwa perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur itu zat tunggal itu satu, tidak dapat diuraikan di atas satu jenis atom. Senyawa zat tunggal dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Keempat, perbandingan massa zat yang tetap. Kalau campuran termasuk ya campuran tadi dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya. Nah, ini mengenai dari unsur, senyawa, campuran. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya yang tadi saya terangkan mengenai ketiganya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.